Baik, para frater sekalian, saya akan menyampaikan kuliah kita mengenai perkawinan yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu, dan sekarang saya akan menambahkan kuliah atau melengkapi kuliah perkawinan kita dengan bicara mengenai soal kesepakatan, larangan, dan halangan di dalam perkawinan. Maksudnya adalah bahwa kita melihat problem-problem perkawinan yang kita adakan atau yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya mulai dengan kesepakatan. Kesepakatan adalah pernyataan seseorang dalam keadaan sebagai bebas, ya. Jadi kita menyatakan sebetulnya mengenai kesepakatan itu, dan kesepakatan itu adalah hal mutlak di dalam perkawinan. Nah, kesepakatan itu bersifat personal, internal, dinyatakan secara eksplisit, tentu bebas, dipertimbangkan, utuh, timbal balik, simultan, dan tidak dapat ditarik kembali. Mari kita lihat sekarang item-item ini. Ya, jadi kalau seseorang melakukan pernikahan atau mengadakan pernikahan, hal-hal inilah yang harus menjadi dasar dari sebuah perkawinan. Kalau seseorang melanggar satu saja dari unsur-unsur kesepakatan ini, maka pernikahannya lalu dapat dibatalkan. Apa yang dimaksudkan dengan personal? Personal adalah kesepakatan antara mereka yang mau menikah dan tidak dapat dikembalikan. Artinya kesepakatan itu bersifat pribadi dan tidak dapat diwakilkan. Karena itu di dalam pernikahan Katolik tidak pernah ada wali nikah dalam pengertian mewakili yang menikah. Tidak boleh. Jadi hanya boleh laki-laki dan perempuan yang mengadakan pernikahan itulah mereka yang melakukan kesepakatan. Dan kesepakatan itu bersifat internal, artinya mereka memiliki kehendak batin yang jujur, baik, dan serius. Artinya bahwa perkawinan itu harus ditopang oleh motif maksud baik dari orang itu untuk hidup bersama sebagai suami istri. Seperti kita lihat dalam pelajaran kita yang lalu, pada pelajaran moral secara keseluruhan, itu kita menekankan soal niat baik, soal motivasi yang baik dari seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Nah, ini juga masuk di dalam perkawinan, bahwa batin yang jujur, baik, dan serius itu menjadi kekuatan dari perkawinan yang mereka langsungkan. Dan dinyatakan secara eksplisit, artinya kesepakatan itu dinyatakan secara terbuka atau dinyatakan dalam bentuk isyarat. Kalau misalnya seorang yang mungkin karena sakit lalu tidak bisa bicara, dia menyatakan isyarat yang dapat kita mengerti sebagai jawaban ya atau dorongan batinnya yang menyatakan ya, bahwa dia menyetujui perkawinan, ya. Dalam bahasa Latin disebut qui tacet acceptat, ya. Jadi siapa yang diam, kita menganggap bahwa dia menyetujuinya. Yang berikut adalah soal bebas. Seseorang membuat kesepakatan tidak boleh berada dalam keadaan tertekan. Dia harus bebas dan memutuskan sendiri bahwa dia ingin menikah. Maka untuk menunjukkan kebebasan ini dari segi moral Katolik juga ditopang oleh hukum gereja adalah bahwa orang yang menikah itu harus dewasa.
matang supaya dia dapat memutuskan sendiri pernikahan. Jadi pernikahan itu tidak dipaksakan atau tidak dijodohkan oleh orang lain. Yang berikut adalah dipertimbangkan. Artinya sebelum menikah, sebelum melakukan kesepakatan, orang itu harus mempertimbangkannya dengan matang. Jadi sebelum kesepakatan diambil, seseorang harus mempertimbangkan masak-masak mengenai konsekuensi dari keputusan untuk menikah. Jadi dia betul harus memikirkan dengan baik. Yang berikut adalah bahwa kesepakatan itu sifatnya utuh. Tidak ada pengecualian kesepakatan, melainkan menyangkut keseluruhan. Apa yang dimaksudkan? Dimaksudkan di sini adalah keseluruhan diri, termasuk pemberian diri seorang istri atau suami kepada pasangannya. Jadi dia tidak bilang bagian ini kamu dapatkan atau bagian itu tidak kamu dapatkan. Tidak, menyangkut keseluruhan, termasuk juga nanti dari segi ekonomi, kehidupan bersama, dan seterusnya. Kesepakatan itu bersifat resiprokal, artinya bersifat timbal balik. Jadi kesepakatan itu menyangkut mereka berdua yang bersepakat dengan segala konsekuensinya. Jadi tidak hanya menuntut pada pihak istri atau menuntut dari pihak suami, tetapi sama-sama menyatakan kesepakatan dan sama-sama menanggung konsekuensinya. Yang berikut adalah bahwa kesepakatan itu sifatnya simultan. Artinya kesepakatan dilakukan oleh dua orang yang mau menikah dan tidak boleh diwakilkan. Maka keduanya harus hadir bersama. Dan juga berarti, simultan itu juga berarti bahwa tidak dapat diberikan secara bertahap. Artinya sekaligus. Jadi simultan itu menyangkut kesepakatan dari dua orang yang mau menikah itu secara langsung, tidak diwakilkan. Dia harus hadir. Dan dia harus mengatakan secara keseluruhan. Tidak ada tahap-tahap. Jadi hari ini saya beri ini, besok baru saya kasih itu. Tidak. Semua diberikan secara penuh, total. Kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali. Artinya kesepakatan itu diberikan sekali untuk selamanya sampai maut memisahkan. Dari pernyataan ini atau pernyataan ini ingin menyimpulkan sikap atau sifat ketidakterceraian dari perkawinan Katolik. Jadi betul-betul orang yang menikah ini dia bertahan di dalam untung dan malang, suka dan duka sampai maut memisahkan. Jadi sekali dia mengucapkan, ucapannya itu tidak dapat ditarik kembali. Itu kesepakatan. Jadi siapa yang melanggar, sekali lagi, melanggar salah satu saja dari kesepakatan ini, maka pernikahannya itu dapat dianulasi. Itulah yang kita sebut juga di dalam hukum kita, hukum moral, yaitu cacat kesepakatan. Cacat kesepakatan itu akhirnya dapat membatalkan seluruh pernikahan itu. Baik, itu mengenai kesepakatan. Saya sekarang pindah ke larangan dan halangan. Menurut hukum gereja kita mensyaratkan, hukum gereja kita mensyaratkan 3 hal pokok demi sahnya perkawinan. Yang pertama adalah tidak adanya halangan nikah yang bersifat menggagalkan kedua belah pihak. Nanti kita masih akan lihat lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan halangan. Yang kedua adalah bahwa pernikahan itu mesti ada kesepakatan nikah yang bebas dan sungguh-sungguh dari kedua orang itu. Ketiga adalah bahwa pernikahan itu mesti terpenuhinya tata peneguhan kanonik. Jadi seorang imam, nanti kalau kalian menjadi imam, kalian kalau mengadakan penyelidikan kanonik itu dimaksudkan untuk menyelidiki
tiga hal pokok ini di dalam perkawinan supaya perkawinan itu menjadi sah. Atau kalau kamu ingin menilai perkawinan yang sudah terjadi atas seseorang, lalu kamu menilai dari tiga segi ini, ya. Adanya halangan, kesepakatan nikah, yang tadi sudah kita lihat apa itu kesepakatan, dan yang ketiga adalah tata peneguhan kanonik. Maka sebelum pernikahan dilangsungkan harus dipastikan tentang hal-hal itu, ya. Bisa dilihat di Kanon 1066. Maka penting dilakukan penyelidikan kanonik oleh pastor atau imam yang bertugas untuk menyelidiki perkawinan itu agar perkawinan itu dapat dinilai sah dan halal. Nah, mari sekarang kita lihat apa itu larangan. Baik, larangan itu berarti tidak ada yang menghalangi secara mutlak seseorang untuk menikah. Sedangkan halangan adalah larangan yang membuat seseorang tidak mampu untuk menikah. Jadi larangan itu membuat perkawinan itu illicit, tidak halal. Tapi tidak menggagalkan, ya, tidak menghapus kapasitas yuridis seseorang untuk menikah dan tidak menyebabkan pernikahan itu tidak sah. Ya, jadi larangan itu sekali lagi sifatnya tidak menghapus kapasitas seseorang untuk menikah dan tidak menyebabkan pernikahan itu tidak sah. Maka untuk itu dibutuhkan dispensasi atau otorisasi dari kuasa gereja. Beberapa contoh kanon untuk larangan itu bisa dilihat di Kanon 1071, 1072, 1102, 1124, 1130 dan 1684. Nah, dari segi hukum gereja itu ada 3 larangan untuk menikah, ya, yaitu larangan legal, larangan administratif, dan larangan yudisial. Larangan legal adalah larangan yang bersifat legal, bersifat hukum, ya. Larangan yang ditentukan dan dimuat dalam KHK bagi orang yang menikah secara atau larangan legal itu adalah pengembara. Orang-orang yang tidak mempunyai domisili yang tetap. Karena apa? Karena kalau kita menikahkan orang ini, itu kesulitannya adalah mereka tidak mempunyai kepastian status bebasnya. Maka solusinya harus ada jaminan tentang status bebasnya dan menerima izin pada atau meminta izin kepada ordinaris wilayah agar dapat menikahkan mereka. Yang kedua adalah larangan bagi perkawinan yang menurut norma undang-undang tidak dapat dilakukan atau dilangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah realitas religius dan sekaligus juga realitas sipil. Maka pada umumnya apa yang dilarang sipil juga diakui dan dilarang oleh gereja. Yang berikut larangan legal adalah perkawinan yang terikat kewajiban kodrati terhadap pihak lain atau terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan sebelumnya. Maksudnya adalah perkawinan atau perkawinan sah yang telah diputuskan oleh kematian, perkawinan yang dilangsungkan atau diputuskan oleh tribunal, jadi harus ada kepastian atasnya, ya. Ada larangan perkawinan bagi orang yang telah meninggalkan iman Katolik secara terbuka. Ada larangan bagi perkawinan yang terkena hukuman gerejawi, ya. Jadi hukuman censura adalah
ekskomunikasi, interdik, personal, dan seterusnya atau suspensi. Perkawinan anak yang belum dewasa tanpa diketahui atau secara masuk akal tidak disetujui oleh orang tuanya. Itu larangan, ya. Larangan yang diteguhkan oleh prokurator. Jadi perkawinan dengan seseorang warga asing atau tinggal jauh di luar negeri yang tidak bisa datang untuk memberikan kesepakatan secara pribadi, ya. Jadi dilarang, tapi sekali lagi kalau ada izin lalu dapat dilangsungkan perkawinannya. Perkawinan bersyarat itu juga larangan. Perkawinan beda gereja itu juga larangan sampai dia mendapat izin untuk menikah lalu dia boleh melangsungkan pernikahannya. Perkawinan rahasia, jadi itu pun juga membutuhkan izin dari otoritas atau ordinaris wilayah. Yang kedua dari larangan adalah larangan administratif. Perkawinan yang dilarang oleh pemegang kuasa administratif dalam gereja atas dasar pertimbangan pastoral khusus, gitu ya. Jadi persyaratan larangan diberikan dengan syarat dikenakan pada kasus khusus, dikenakan hanya bersifat sementara, begitu alasan motifnya selesai, maka larangan berhenti pula. Dikenakan hanya karena alasan yang berat dan masih berlangsung yang mengancam kesejahteraan suami atau istri atau skandal publik mengancam perkawinan, martabat perkawinan itu. Jadi sifatnya administratif. Jadi larangan-larangan itu dimaksudkan bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai perlindungan terhadap seseorang. Larangan yang ketiga adalah larangan yudisial. Larangan yang bersumber dari keputusan atau dekrit pengadilan gerejawi, ya, kanon 1684. Namun pengadilan banding dapat mengafirmasi atau meratifikasi pernyataan tidak sahnya perkawinan dari pengadilan tingkat pertama. Jadi mereka boleh menikah lagi dengan memulihkan status mereka untuk menikah. Jadi kalau ada satu persoalan perkawinan, lalu pengadilan tribunal keuskupan memutuskan lain, sementara tribunal pembanding memutuskan lain, maka keputusan pembanding yang dipakai. Nah, contoh kasus adalah kasus impotensi, ya. Artinya impotensi itu sampai dibuktikan, ya. Kalau misalnya keputusan tribunal keuskupan menyatakan bahwa dia tidak menikah karena dia impoten, sementara pembandingnya mengatakan dia dapat melangsungkan pernikahan karena dia tidak impoten, lalu pembandingnya yang diambil. Keputusan pembanding yang diambil maksud saya. Jadi larangan itu bertujuan agar perkawinan itu tidak terancam tidak sah, ya. Jadi kita melangsungkannya. Batalnya perkawinan serta larangan-larangannya ditetapkan dan dicatat dalam buku perkawinan dan buku baptis. Sekarang saya pindah ke halangan, ya. Halangan itu atau hukum kanonik 1073 memuat serangkaian halangan yang menggagalkan pernikahan. Halangan nikah adalah orang tidak mampu menikah secara sah yang benar-benar terbukti secara real dan objektif. Ya, jadi yang betul-betul dapat dibuktikan dan objektif. Halangan hukum kodrati, jadi ada dua halangan.
halangan hukum kodrati dan halangan hukum gerejawi. Halangan hukum kodrati itu berasal dari Allah sendiri atau ditetapkan melalui pewahyuan lewat hukum positif. Sedangkan halangan hukum gerejawi adalah halangan yang diciptakan oleh otoritas gerejawi, yang termasuk jenis ini adalah impotensi seksual yang bersifat tetap, ikatan perkawinan sebelumnya, ya, jadi yang dianggap ini sebagai halangan, atau hubungan darah garis lurus baik ke atas maupun ke bawah, ya, jadi orang tua menikah dengan anaknya atau kakek menikah dengan cucunya itu tidak boleh, ya, itu halangan. Halangan yang bersumber dari hukum gereja adalah halangan umur, beda agama, tabisan suci, halangan kaul publik atau halangan kaul kekal, kriminal, genosid gitu ya. Jadi dilarang, halangan hubungan darah garis menyamping tingkat kedua. Itu juga halangan, artinya menikah dengan saudara sendiri. Hubungan semenda, hubungan kelayakan publik, dan pertalian hukum seperti dimuat dalam hukum kanonik 1084. Ya, jadi itu semua halangan. Halangan nikah bersifat publik dan tersembunyi itu adalah publik, artinya halangan itu bisa dibuktikan secara terbuka dalam tata lahir, ya, forum eksternum, melalui pengakuan pihak yang bersangkutan, pernyataan para saksi, kesaksian para ahli, dokumen publik. Sedangkan halangan yang tidak bisa dibuktikan dalam tata lahir disebut tersembunyi. Jadi halangan nikah bersifat publik dan tersembunyi, itu maksudnya. Ada halangan relatif dan absolut. Jadi kita mengenal juga sifat dari halangan yang bersifat relatif dan absolut. Jadi ada yang mempunyai impotensi misalnya relatif. Dengan A dia tidak mampu, tapi dengan B dia mampu. Halangan tetap dan sementara. Jadi sifat dari halangan adalah halangan tetap dan halangan sementara. Halangan ini berkaitan dengan durasi lamanya suatu halangan dan bersifat tetap jika berlangsung seumur hidup dan tidak bisa dihapus. Contohnya hubungan darah, ini halangan yang tidak bisa dihapus. Impotensi tetap, tak bisa dihapus. Ya, jadi kalau dia impotensi tetap, lalu dia bersifat halangan tetap. Tabisan suci sampai laisasinya turun. Ya, jadi kalau seorang yang masih terikat tabisan suci dan menikah, maka pernikahannya itu tidak sah karena adanya halangan tabisan suci ini. Bersifat sementara jika halangan itu berhenti seiring dengan berjalannya waktu atau karena status sudah berubah. Jadi misalnya imam yang tadi sudah mendapat laisasinya, lalu dia boleh menikah, ya, karena statusnya sudah berubah. Baik, halangan juga bersifat ada yang dapat dispensasi dan ada yang tidak dapat dispensasi. Jadi adalah daya wajib yang bebas atau bebas diberikan hanya pada undang-undang yang bersifat semata-mata gerejawi. Ya, jadi
dispensasi itu hanya diberikan kepada sebuah pernikahan yang dapat dispensasi dari yang bersifat gerejawi. Jadi misalnya tabisan suci atau kaul kekal, setelah dia menerima dispensasi atau delaisasi misalnya, lalu dia boleh menikah. Sedangkan halangan yang tidak dapat dispensasi adalah halangan yang bersumber dari hukum ilahi. Yang tadi saya katakan misalnya seorang yang impoten itu dia tidak dapat melangsungkan pernikahan. Baik, itu halangan. Saya pindah sekarang ke dispensasi. Untuk menikah, orang yang terkena halangan perlu mendapat dispensasi dari otoritas gerejawi yang berwenang. Nah, ini ada tokek di kamar saya, dia berbunyi. Ini tanda membenarkan apa yang saya ajarkan kepada kalian. Baik, itu intermezzo. Baik, dengan dispensasi, hukum atau norma sebenarnya tidak dihapus atau dibatalkan, melainkan dia tetap berlaku. Namun daya ikat atau daya wajib itu dilonggarkan atau dilanggarkan, gitu ya. Dalam bahasa Latin disebut relaxatio. Jadi membuat relaks, dia apa ya? Dia cair, dia karet, itu yang relaks ya. Jadi tidak menghapus, tetapi daya ikatnya yang dikenakan padanya itu lalu dilonggarkan. Namun untuk memperoleh dispensasi haruslah ada alasan yang wajar dan masuk akal. Dan biasanya romo paroki yang akan menilai soal ini. Dia mempunyai hak yang mutlak untuk menilai apakah orang ini layak dimintakan dispensasi atau tidak. Yang membutuhkan dispensasi adalah orang yang terkena halangan nikah yang bersifat menggagalkan. Pemberian dispensasi merupakan pelaksanaan kuasa administrasi atau eksekutif dari kuasa kepemimpinan dalam gereja, tentu masing-masing dalam batas wewenangnya. Jadi dispensasi diberikan atas dasar pertimbangan, tapi sekaligus juga sebagai bentuk kuasa eksekutif atau kuasa administratif dari pemimpin gereja. Baik, para frater sekalian, itu 1-2 persoalan yang perlu kalian pelajari pula atau dalami pula di dalam perkawinan, di dalam pembahasan kita mengenai teologi perkawinan. Dengan demikian, seluruh kuliah mengenai perkawinan saya akhiri sampai di sini, dan minggu depan kita akan kuliah mengenai seksualitas. Baik, terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai ketemu minggu depan.